Halo semuanya, kesempatan kali ini kita akan ngebahas FTM atau Phantom dan juga sedikit tentang Bitcoin. Untuk teman-teman viewers, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan teman-teman gak ketinggalan infonya. Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Sebelumnya saya pernah bahas FTM juga 1 bulan lalu di tanggal, sebentar saya cari, tanggal 3 Februari nih ya. Ini kebanyakan video private untuk member-member Cuan Kripto. Untuk teman-teman viewer di sini misalkan ingin belajar lebih mendalam tentang kripto dan juga saya sharing di mana tempat terbaik untuk beli koin itu ada di grup Telegram kita. Itu grup berbayar tapi murah banget. Untuk yang minat gabung, nanti di detik akhir video dijelaskan. Dan langsung aja kita ke analisis FTM-nya. Sebelumnya FTM sempat beberapa kali saya bahas di YouTube publik. Di video terakhir tanggal 3 Februari, saya kasih gambaran analisis saya terhadap FTM ini. Pada saat itu saya punya visi bahwa FTM berpotensial cukup besar untuk membuat ascending triangle. Dan saya juga kasih potensial skenario-nya dengan coret-coretan gambar ini. Dan saya juga kasih pandangan jangka pendek pada saat itu ada coret-coretan di menit 5 detik 41 yang kemungkinan besar terjadi. Dan kalau kita bandingkan coret-coretan gambar saya yang tersave dan keadaan market pada saat ini cukup akurat. Harganya memantul ke resistance lalu drop. Di 1 bulan lalu juga sudah saya gambarkan seperti ini. Dan bisa dibilang cukup akurat terjadi walaupun dari sudut pandang trader untuk menentukan suatu price action atau pola hampir dianggap mustahil, tapi setidaknya kita harus punya visi. Memang saya akui kalau pada saat itu agak terlalu cepat untuk menentukan coret-coretan gambar dan price action ya. Apalagi kalau kita hapus gambarnya dan kita rewind seperti ini. Nah, ini kan gamblang banget. Apalagi pada tanggal 2 Februari tersebut, keadaan market lagi merah-merahnya. Bitcoin itu lagi di posisi di sini atau seperti ini. Kalau kita hapus, di sini orang-orang udah pada teriak bear market. Bitcoin akan jatuh lebih dalam ke 30.000 lalu 20.000. Dan kalau dikaitkan atau disambungkan ke FTM mungkin orang lain melihat ini double top, Bitcoin drop, FTM juga akan ketarik drop, bisa-bisa sampai ke $1 lagi. Tapi visi saya agak beda, karena kita harus punya pandangan, nggak usah jauh-jauh deh. Berpikir 2-3 step ke depan, apa yang dilihat para trader, dan kira-kira mereka akan melakukan apa. Kalau kita bisa punya visi seperti itu, kita akan menguasai market. Ya, nggak menguasai lah ya. Minimal kita bisa ambil setiap kesempatan. Dan memang kalau kita ingin jadi trader lebih baik, kita harus punya visi seperti itu. Dan rahasia saya membaca market pun udah dijelasin di video 6 hari lalu nih. Ini video bagus banget. Dan video terakhir juga cukup bagus. Itu rekomen tonton. Kalau kita kembali ke FTM sekarang masih ada di dalam range dari ascending triangle ini. Sama seperti yang saya gambarkan 1 bulan lalu. Dan sekarang FTM closingan kemarin itu baru saja breakout dari 200 daily moving average-nya. Biasanya 200 daily moving average tersebut dikaitkan sebagai pembatas antara bull market dan bear market. Kemarin breakout dan closing di atas 200 daily moving average beserta closing di atas area resistance, tapi ternyata sekarang kebanting, drop di bawahnya lagi. Hal seperti ini sangat sering terjadi di market apapun itu. Mau itu komoditi, mau itu saham, atau forex itu sering banget terjadi. Maka dari itu kita butuh konfirmasi tambahan. Kita sambil belajar sedikit-sedikit lah ya, biar teman-teman bisa juga ngebaca market. Pertanyaan pertama, apakah FTM sudah siap lanjut naik? Kita nggak bisa ngelihat atau menganalisis secara spesifik kripto, apalagi suatu altcoin tanpa ngelihat keadaan Bitcoin. Sekarang itu Bitcoin, sebentar saya riset dulu ya. Nah, Bitcoin pada saat ini berada di area resistance juga kemarin. Bitcoin juga sama, ini
ascending triangle, tapi bedanya ascending triangle-nya dari atas datangnya, bukan dari bawah. Kalau si FTM ini dari bawah. Ascending triangle merupakan continuation pattern atau pattern melanjutkan tren sebelumnya. Tapi ingat, pattern itu nggak 100% akurat. Kita butuh data pendukung lain. Dan dari si kasus FTM ini, trennya memang bullish. Datangnya atau terbentuknya si ascending triangle ini dari bawah atau uptrend. Saya hapusin dulu deh biar nggak berantakan banget coret-coretannya ya. Dan saat drop kemarin, si FTM ini berhasil mempertahankan area trend lainnya, walaupun sempat di fake out juga nih. Ini banyak trader yang terperangkap di sini. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kita ngelihat saat closing di bawah, ini ada buntut panjang, berarti harganya ditarik atau di-push untuk jatuh lebih dalam, tapi malah dibanting naik, masuk ke trend line lagi. Terus kalau dari gambaran pola saya ini, apakah FTM akan meretest kembali ke area kisaran all time high-nya di 3 dolaran? Menurut saya itu sangat mungkin, tapi teman-teman ingat, ini bukan ajakan beli. Kita pun belinya juga nggak bisa asal-asalan langsung masuk di harga market. Kita harus cari tempat beli terbaik. Apalagi sekarang si FTM ada pressure dari seller untuk drop lagi di bawah trendline sekaligus di bawah 200 daily moving average. Teman-teman harus melihat juga kondisi Bitcoin pada saat ini. Bitcoin lagi di kisaran resistance. Sebelumnya Bitcoin sudah pernah 2 kali meretest resistance ini, tapi nggak berhasil dijebol. Di sini juga saya peringatkan pada saat itu ke teman-teman di grup, ini berpotensial untuk drop lagi meretest ke minimal ke 40.000, dan benar kejadian. Kalau kita ngeliat historis seperti ini ya, berarti di sini juga sangat berpotensial untuk terjadi hal serupa. Ya minimal-minimal Bitcoin itu meretest ke 41.000 lah ya. Dan kalau Bitcoinnya drop, itu otomatis akan narik. Nggak semua, tapi hampir semua koin lain untuk drop juga. Kira-kira kalau Bitcoin dropnya sekitar 5%-an, berarti altcoin atau koin lain bisa sampai 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipatnya. Dan sekarang mulai ada penurunan lagi nih. Kalau kita hitung dropnya si FTM sampai ke supportnya di 1,5 atau 1,6 dolar ini, yaitu sekitar 9-10%-an. Itu sangat masuk akal banget menurut saya. Jadi kalau Bitcoinnya drop 5%, altcoin rata-rata 2-3 kali lipatnya drop. Dan tempat terbaik untuk buyback kembali ya di kisaran support-support ini, 1,5-1,6 dolar. Sekarang mulai kelihatan tambah pressure candle merahnya. Ini pasti dikarenakan Bitcoin juga ikut turun. Saya masih ada posisi di Bitcoin di area resistance ini, di harga entry rata-rata 44.400-an. Lagi in profit 90%-an. Ini juga ada entry sebelumnya di 37.200, ini entry long, lagi in profit 500%-an. Kenapa entry long yang di sini atau di support dasar belum saya tutup? Karena saya ngelihat Bitcoin ada momentum besar. Ini berpotensial untuk breakout jauh lebih tinggi, tapi saya memasang short untuk mengasuransikan posisi long saya. Jadi marketnya mau kemanapun, saya tetap untung. Dan enaknya kalau kita sudah men-setting atau mempunyai sistem rules-rules untuk trading kita, dan kita disiplin untuk menjalankannya, ya kita akan konsisten cuan terus. Dan untuk teman-teman di grup pun, biasanya saya warning saat koin-koin lagi di resistance. Dan juga supaya mereka itu nggak terperangkap FOMO. Misalkan kalau lagi di support, saya kasih tahu potensial 5-10% ada kenaikan. Lalu saat di resistance, saya juga kasih tahu supaya uang teman-teman di grup aman lah ya. Dan kembali ke FTM lagi nih, sorry agak kepanjangan. FTM masih sangat berpotensial untuk drop lagi pada saat ini. Itu minimal meretest lagi ke area supportnya di 1,6-1,7 dolar. Atau kalau rupiahnya itu dari kisaran 22.900 sampai ke 24.200 perak. Itu kalau untuk kisaran rupiahnya. Di area zona ini merupakan zona demand atau banyaknya permintaan. Masih sekitar 9-10%-an lah ya dari harga sekarang. Dan kapan kita tahu FTM akan meretest ke area kisaran all time high-nya? Itu akan terjadi ketika FTM breakout atau closing di area
$2. Kalau closing di atas $2, itu sangat besar kemungkinannya untuk FTM meretest kembali ke area atau kisaran all time high ini. Pada saat ini, kita tunggu-tunggu aja ya, karena semua market kebanyakan lagi di pucuk. Tapi sih gambaran saya kira-kira akhir Maret FTM akan mulai beranjak naik dari harga support pada saat ini, yaitu dari kisaran $1,7. Pattern ini akan invalid ketika FTM breakdown dan closing di bawah 1,44. Itu akan invalid dan probability-nya sangat besar untuk drop lebih jauh lagi sampai ke kisaran 0,96. Jadi kalau ada drop dan closing di bawah 1,44, itu merupakan indikasi awal melemahnya atau invalidnya pola ini. Kalau teman-teman tanya saya secara probability lebih besar mana? Secara garis besar, tanpa terkait dari fundamental si market keseluruhan, si FTM ini akan naik di akhir bulan atau mulainya tuh dari tengah bulan. Tapi di tengah bulan nanti di tanggal 16 itu juga cukup krusial nih. Di tanggal-tanggal ini atau pas banget nih di ujung antara support titik temu trendline dan support price action itu ada FOMC meeting tentang economic projection dan interest rate decision. Itu akan sangat menarik banget dan kebijakan itu cukup berpengaruh terhadap market. Itu pas banget ya di tanggal 16. Di situ ada confluence of support atau titik temu dari berbagai support sekaligus menentukan kebijakan apa yang diambil. Jadi sampai minggu depan kita akan ngelihat akan ada sideways sampai titik tersebut. Kalau misalkan teman-teman tertarik mau masuk di harga tersebut, kita harus hitung risk reward ratio. Yang paling masuk akal kita taruh stop loss adalah di bawah terendah kemarin. Karena price action di kripto ini fluktuatifnya cukup tinggi. Kalau kita mepet-mepet di sini, biasanya kita akan terkena prematur stop loss. Kalau terlalu jauh, itu bisa makan margin akun kita cukup banyak. Jadi misalkan kita gambaran aja nih ya, stop loss di 1,3 atau 1,28, take profitnya sampai ke kisaran all time high. Itu masih cukup bagus, 1/3,5. Ini untuk strategi swing trade. Kalau misalkan teman-teman mau ambil atau mau ambil lebih awal sampai ke resistance $2,3, itu juga masih cukup lumayan lah ya, 1,61, artinya kita stop loss kena satu bagian, kita take profit 1,6 bagian dari stop lossnya. Tapi kalau saya sih biasanya minimal 1/2. Ini buat yang ngerti aja loh ya, dan saya cuma kasih gambaran. Jadi kurang lebih untuk analisis FTM dan pandangan saya terhadap Bitcoin seperti itu. Misalkan teman-teman tertarik untuk belajar lebih lanjut dan saya sharing informasi seperti ini, di mana tempat terbaik kita menunggu koin atau beli koin, dan di mana tempat potensial balik arah supaya teman-teman nggak terperangkap, itu semua ada di grup. Ini grup berbayar tapi murah banget. Untuk teman-teman yang berminat gabung, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit
banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.